Kasus illegal fishing dan destructive fishing di Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya, di mana hal ini menyumbang triliunan kerugian bagi negara dan dapat mengancam kedaulatan pangan, khususnya perikanan di Indonesia. Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki kekayaan laut yang tak terbatas. Namun, banyak sekali tantangan yang akan mengancam keberlanjutan ekosistem lautnya. Saat teknologi sering disalahgunakan untuk merusak alam, disitulah kearifan lokal muncul sebagai benteng pertahanan. Bagaimana teknologi dan tradisi bersatu untuk menjaga masa depan laut kita? Stay tune ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hasna Ufa Zahra dari tim Hazelnut SMP Al-Falah Darussalam. Kabupaten Tuban adalah daerah yang berada di pesisir utara Laut Jawa, memiliki potensi besar di sektor perikanan yang sangat bergantung pada kelestarian laut, memiliki banyak kearifan lokal sebagai filter dari upaya perusakan laut. Salah satunya adalah tradisi petik laut. Biasanya diadakan dengan pawai hias perahu sebagai bentuk syukur dan doa meminta keselamatan kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, mari kita analisis dengan metode SWOT untuk menentukan solusi yang paling tepat. Apa itu analisa SWOT? Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor internal yaitu strength dan weakness, serta eksternal yaitu opportunities dan threats, secara terstruktur untuk merumuskan strategi atau solusi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Step analisa SWOT. Pertama, tentukan indikator dan variabel dari faktor internal dan eksternal. Kemudian, dari variabel tersebut dibuat kuesioner yang disebar kepada para nelayan. Selanjutnya, dari hasil jawaban kuesioner dihitung nilai skornya, di mana skor tersebut digunakan untuk menentukan nilai matriks di kuadran mana nilai SWOT. Terakhir, tentukan strategi yang sesuai diagram matriks Rangkuti 2015. Dari hasil perhitungan analisa SWOT, optimalisasi sumber daya perikanan masyarakat pesisir di Kabupaten Tuban berada pada kuadran 3. Di mana strategi atau solusi yang sesuai adalah strategi WO atau Weaknesses Opportunities, yaitu strategi dan dengan meminimalisir kelemahan dalam hal ini yaitu hasil tangkapan ikan yang minim untuk memaksimalkan berdasarkan kearifan lokal dan teknologi ramah lingkungan dengan membuat kapal penangkap ikan selektif otomatis. Di mana selektif artinya dapat memilah ikan besar dan kecil sehingga dapat meminimalisir kepunahan ikan, dan otomatis artinya kapal dapat dioperasikan secara otomatis dengan teknologi GPS dan sonar untuk mengetahui lokasi ikan tanpa khawatir kondisi cuaca buruk. Berikut komponen utama kapal penangkap ikan selektif otomatis. A. Sistem navigasi dan komunikasi terdiri dari 1. Antena Automatic Identification System yang berfungsi untuk memancarkan data posisi, kecepatan, dan identitas kapal ke kapal lain untuk menghindari tabrakan. 2. Vessel Monitoring System yang berfungsi untuk melacak aktivitas penangkapan agar tetap berada di zona legal. 3. Autopilot Hub menggunakan data dari GPS dan radar berfungsi untuk menggerakkan kemudi secara otomatis mengikuti jalur yang telah ditentukan. B. Teknologi pencarian ikan Smart Fishing terdiri dari 1. Sonar and GPS berfungsi untuk memetakan kontur dasar laut secara 3D dan mendeteksi kepadatan massa ikan dalam radius luas. 2. Fish Finder menggunakan frekuensi tinggi untuk membedakan spesies berdasarkan pantulan gelembung renang ikan. C. Sistem operasional terdiri dari 1. Lengan robotik. Lengan ini memiliki sendi multi-aksis yang mampu mengangkat jaring beban berat yang memasang umpan pada alat pancing otomatis. 2. Sistem pemilah otomatis Smart Sorter. Jaring terhubung ke ban berjalan conveyor yang dilengkapi sensor visi komputer, di mana ikan dewasa akan diteruskan ke ruang pendingin atau cold storage dan ikan kecil atau non-target secara otomatis akan diarahkan kembali ke saluran peluncur untuk dilepaskan ke laut dalam keadaan hidup. Keuntungan teknologi otomatis dan selektif pada kapal penangkap ikan ini diantaranya adalah 1. 2 dan 3. Demikian video esai tentang teknologi perikanan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From local wisdom to smart maritime solution. Mari bersama menjaga laut Indonesia.